Selamat malam, kaum bapak, kaum perempuan, dan juga gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dengarkan satu pujian untuk Tuhan. Dari Kidung Jemaat 460, baitnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saatnya kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk bisa berproses terus memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami selaku kaum bapak, kaum perempuan, dan gerakan pemuda. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh mengajarkan bagaimana kami bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami tidak hanya siap untuk mendengarkan, tetapi juga mau merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita simak bacaan kita pada malam hari ini. Di manakah keadilan Tuhan? Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan bakarnya korban untuk payangnya. Sebab karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup nyatanya tidak bisa dijalani dengan mudah, atau bahkan kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang gampangan. Tidak selalu semuanya bisa dikontrol, tidak selalu semuanya bisa diprediksi, bahkan hidup ini tidak bisa direkayasa.
dalam keadaan out of control, kita bisa saja sebagai orang percaya dengan berani menyampaikan keluhan dan juga ratapan kita atas kegalauan, kegundahan kita kepada Tuhan. Bahkan dengan rasa malu, dengan rasa tidak lagi sungkan, kita sampaikan kepada Tuhan segala sesuatunya dengan keberanian. Dan inilah yang membuktikan sebetulnya bahwa kita memang sulit sebagai manusia untuk selalu paham akan maksud Tuhan dalam kehidupan orang percaya, termasuk di dalamnya saudara dan juga saya. Sebaiknya dalam kondisi seperti ini, kita terus akan memiliki sifat defensif, bertahan dan juga berjuang, ketimbang kita memiliki sikap skeptis yang ragu-ragu, bahkan tidak lagi percaya akan maksud-maksud Tuhan yang sungguh amat sangat baik untuk kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pengalaman yang kemudian dituliskan oleh Habakuk dalam penglihatannya. Tidak ada identitas yang cukup panjang yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati, yang bisa kita ketahui tentang seorang yang bernama Habakuk. Tapi di pasal 1 ayatnya yang pertama dan juga di pasal 3 ayatnya yang pertama, kita bisa memahami identitas walaupun hanya satu identitas yang muncul dari seorang yang bernama Habakuk. Dia disebut sebagai nabi. Itulah identitas Habakuk. Dan Habakuk dalam hal ini adalah orang yang sangat berani, dipaparkan dengan jelas dalam bacaan kita. Dia berani mempertanyakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Keberaniannya itu diungkapkan dalam bacaan kita. Dia mempertanyakan kepada Tuhan tentang penindasan, tentang kejahatan, tentang kelaliman, tentang kekuasaan, tentang kekerasan, tentang perbudakan, bahkan pertikaian. Yang sebetulnya belum dijawab oleh Tuhan ketika mereka memahami bahwa 70 tahun mereka harus menjadi budak dari bangsa Babel. Belum segala sesuatunya selesai, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Habakuk memperjelas bahwa ternyata Tuhan mengirim bangsa yang lebih kejam, yaitu bangsa Kasdim, untuk melakukan kekejaman bagi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Dari sinilah Habakuk mempertanyakan semuanya kepada Tuhan. Dalam bacaan kita sangat jelas, sepertinya menurut pandangan Habakuk, dan ini yang membuatnya menjadi galau, sepertinya jelas Habakuk sulit untuk memahami maksud Tuhan. Sepertinya dalam tulisan yang terpapar dalam bacaan kita pada malam hari ini, secara jelas Habakuk menyatakan bahwa Tuhan hanya memandang saja. Tuhan seakan-akan hanya berdiam diri saja. Habakuk mempertanyakan itu, mengapa? Oh, mengapa Tuhan seakan diam saja terhadap segala sesuatu, termasuk terhadap kekejaman yang dialami oleh umat Tuhan, karena kekejaman itu dilakukan oleh bangsa Kasdim. Hal ini tidak membuatnya jadi terkendali. Hatinya dikuasai kegalauan. Tubuh dan roh dan jiwanya sangat tertekan. Tetapi dia kemudian menyampaikan itu kepada Tuhan dengan transparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertanya sesuatu yang out of control kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar dan sah. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Dan karenanya memang malam hari ini kita sama-sama disadarkan oleh perenungan firman Tuhan. Yang dilakukan Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa.
yang dilakukan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel, bahkan bagi kita sampai dengan hari ini, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Yang dilakukan oleh Tuhan itu sesuatu yang spektakuler, yang tidak biasa. Dan Tuhan punya otoritas penuh untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Ini firman Tuhan yang pada malam hari ini diperdengarkan kepada kita. Kegalauan, ketakutan yang kemudian ternyata bisa diatasi oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Satu sisi dia mempertanyakan semua kepada Tuhan. Dia tidak paham maksud Tuhan. Tetapi di sisi yang lain dalam proses hidupnya dia mampu untuk berjuang. Dan akhirnya dalam proses perjuangan itu dia memaparkan tentang maksud dan kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya bisa ada dalam kondisi seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kita sampai hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan atas apa yang terjadi sebagai pengalaman iman kita. Kita tidak pernah selalu tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan, termasuk untuk bangsa ini, termasuk untuk keluarga kita, termasuk untuk kita sebagai kaum bapak, sebagai kaum perempuan, bahkan sebagai gerakan pemuda. Seringkali kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dan itulah proses dari sebuah kehidupan yang kita jalani. Hari ini sama-sama kita juga dalam kesadaran penuh bisa terus mencoba untuk belajar bahwa Tuhan tidak hanya memandang saja. Tuhan kita tidak hanya berdiam diri saja. Malam hari ini kita akan diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan nyata dan sangat jelas sedang terus bekerja untuk setiap pribadi, untuk setiap orang yang terus-menerus bertanya dan memperteguh imannya, bahkan berjuang untuk mendapatkan pengetahuan tentang maksud dan kehendak Tuhan atas hidupnya secara pribadi. Oleh karena itu, di akhir perenungan ini, marilah firman Tuhan sudah mengajak kepada kita dengan jelas. Posisi kita sebagai kaum bapak sangat jelas. Kita diajar terus diarahkan oleh Tuhan untuk memakai posisi kita sebagai kaum bapak yang adalah imam dalam kehidupan keluarga, yang akan menuntun keluarga, istri dan anak kita untuk terus bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan keluarga. Sebagai perempuan, hari ini kita juga dibawa pada kesadaran penuh untuk melihat seorang perempuan, baik itu ibu ataupun juga seorang perempuan sebagai pribadi. Dia akan menghantarkan kehidupan orang lain, kehidupan suaminya, kehidupan anak-anaknya untuk terus ada di jalan dan tuntunan Tuhan yang benar. Sebagai gerakan pemuda, malam hari ini kita dibawa juga untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan pandang, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara sebagai pemuda-pemudi Kristiani adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mutlak harus kita yakini. Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan orang percaya pada masa depan yang sangat gemilang. Nabi Habakuk di awalnya memang mengeluh. Di awalnya memang terkesan bahwa dia sangat-sangat tertekan, sangat-sangat galau.
Mari bangkit dari kegalauan untuk melihat bahwa Tuhan saat ini, besok, bahkan seterusnya mengendalikan kehidupan kita. Tuhan hari ini dan seterusnya sedang membawa kita pada sukacita yang besar. Sekali lagi, kita ada dalam minggu-minggu prapaskah, minggu-minggu pertobatan, untuk semakin yakin maksud Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang dahsyat, yang luar biasa, yang membawa damai sejahtera kepada semua makhluk, termasuk saudara dan juga saya. Aminkan itu dalam kehidupan kita. Tetaplah ada. Berserah kepada Tuhan. Tuhan menunggu saudara dan saya untuk terus terpaut dan memahami maksud Tuhan yang indah. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan merespon firman Tuhan itu dengan satu pujian kepada Tuhan. Kembali kita dengarkan dari Kidung Jemaat 460, baitnya yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saatnya kita berdoa, berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan juga terus membuat kita belajar untuk berjuang tahu maksud Tuhan bagi kita sekalian. Mari satu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu yang terjabarkan pada malam hari ini dalam kehidupan kami, selaku kaum bapak, kaum perempuan, dan juga gerakan pemuda. Kami sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Nabi Habakuk. Dalam keresahan, dalam ketakutan, dalam kegalauannya, dia berani untuk bangkit, untuk melihat kembali bahwa maksud Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan orang percaya hari ini, maksud Tuhan selalu baik, selalu sempurna. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Malam hari ini kami juga menyadari dan coba memahami bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah berdiam diri saja. Tetapi Tuhan sedang terus bekerja dengan keras untuk memperhatikan setiap pribadi, untuk menolong setiap pribadi, untuk menetapkan langkah setiap pribadi pada jalan, pada akhir yang membahagiakan. Kami sangat bersyukur sekali lagi untuk pendalaman dan pemahaman firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk memahami terus maksud dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan untuk seluruh kaum bapak yang ada dalam posisi mereka sebagai pekerja, sebagai imam bagi keluarga, sebagai pelayan Tuhan.
biarlah Tuhan mendampingi setiap kaum bapa. Biarlah mereka mampu untuk melakukan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga kami terus akan berdoa untuk kaum perempuan. Setiap hal yang boleh mereka kerjakan, biarlah mereka memahami terus, berjuang untuk tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kaum perempuan. Mereka yang bekerja, mereka yang tinggal di rumah, mereka yang mendampingi keluarga lepas keluarga, Tuhan tolong supaya mereka semua hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami saat ini juga mau terus berdoa untuk gerakan pemuda, pemuda dan pemudi, mereka yang percaya dan terus melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mereka berjuang untuk meraih masa depan mereka. Tolong mereka satu persatu ya Tuhan. Ingatkan mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan sangat mencintai setiap orang yang senantiasa dalam kerendahan hati mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami terus mau berdoa untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Kalaupun dalam prosesnya, semua itu di luar dari kontrol. Semua itu di luar dari prediksi kami. Bahkan semua itu menjadi hal yang menakutkan dalam kehidupan kami, termasuk orang-orang yang percaya. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali bahwa segala sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap mau berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan fisik. Mereka yang saat ini membutuhkan topangan dari Tuhan. Jangan berdiam diri. Tolonglah mereka yang sakit. Berikan mereka kesembuhan, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami juga terus mau berdoa untuk orang tua yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dampingi mereka di usia mereka yang lanjut. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, cukupkan kebutuhan jasmani dan rohani mereka dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka saat ini, umat Tuhan yang berjuang untuk memahami maksud Tuhan bagi setiap perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati gereja. Kami berdoa terus untuk pemerintah bangsa Indonesia, dari tingkat pusat sampai yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, perlihatkanlah pertolongan-Mu yang nyata kepada pemimpin bangsa ini, supaya kegalauan itu semakin memudar, berganti dengan harapan-harapan yang besar bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala permohonan kami sudah sampaikan kepada Tuhan. Jika ada hal-hal khusus yang perlu disampaikan oleh kaum bapa, kaum perempuan dan gerakan pemuda, saat ini dengarkanlah doa kami. Semuanya sudah Tuhan dengar. Tuhan sedang berproses untuk menjawab. Dan kami biarlah terus sabar menanti jawaban-jawaban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saatnya kita melanjutkan kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini, besok,
sampai selama-lamanya.